Halo, balik lagi bersama WDBB Channel. Kali ini WDBB Channel akan membahas tanaman kecil yang dipandang sebelah mata tapi berjuta manfaat. Ini gembat yang tanaman ini pasti sering kalian temui setiap hari di depan rumah. Kalian gak akan menyangka kepada tanaman ini. Pasti kalian kira ini hanya tanaman lumut biasa. Tapi kalian akan sadar setelah melihat video ini. Jadi simak video ini sampai akhir agar channel ini berkembang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan hal-hal menarik seputar tumbuhan yang ada di dunia ini. Ini dia si kecil yang terabaikan tapi sejuta manfaat. Simak videonya sampai akhir. Kisah si mungil yang tak terlihat daun sirih Cina. Di sudut pekarangan yang lembab, di antara celah-celah batu, atau bahkan di pot tanaman yang teduh, seringkali kita jumpai sosok mungil yang tumbuh liar. Seolah tak dihiraukan, ia adalah sirih Cina, atau yang dikenal juga dengan nama ilmiahnya, Peperomia pellucida. Di beberapa daerah, ia mendapat julukan lain seperti suruhan, ketumpang air, atau tumpang angin. Nama-nama yang mencerminkan sifatnya yang mudah tumbuh, dan batangnya yang berair. Namun, jangan tertipu dengan penampilannya yang sederhana, dan statusnya sebagai kulma di mata sebagian orang. Di balik bentuknya yang lucu, sirih Cina menyimpan sejarah panjang sebagai ramuan tradisional yang berharga. Mengenal ciri-ciri sang tokoh utama, bayangkan sirih Cina sebagai sebuah tanaman herba kecil yang tegak. Tingginya hanya sekitar 10 hingga 20 cm. Ia masih satu keluarga besar dengan sirih hijau dan sirih merah, yaitu famili Piporaceae. Namun, ia tidak merambat seperti saudaranya. Daunnya yang berkelau, daun sirih Cina berbentuk hati jantung yang mungil, berwarna hijau segar, dan tampak agak mengkilap, seolah dilapisi lilin tipis. Daging daunnya tebal dan berair sukulen. Inilah mengapa ia dijuluki ketumpang air. Batang berair. Batangnya berwarna hijau muda, lunak, dan juga banyak mengandung air, membuatnya mudah patah. Batang ini biasanya tegak dan bercabang, bangga mirip lada. Perhatikan pucuknya, ia akan mengeluarkan rangkaian bunga kecil-kecil yang tersusun dalam bulir, tegak menyerupai buah lada. Ini adalah cara sirih Cina memastikan kelangsungan hidupnya. Tanaman ini adalah pecinta tempat lembab dan teduh. Ia tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia, tersebar luas dari Asia Tenggara hingga ke Cina, India, dan sekitarnya. Harta karun di dalam daun. Apa yang membuat sirih Cina begitu istimewa? Jawabannya ada pada kekayaan nutrisi dan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Daun mungil ini seolah menjadi gudang harta karun yang terdiri dari antioksidan kuat, ada flavonoid, polifenol, dan tanin yang bertugas sebagai pasukan pelindung tubuh, melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan berbagai penyakit. Penyembuh kandungan seperti saponin memberinya sifat antiseptik dan antibakteri, sangat berguna untuk mengatasi luka. Parasite, ia juga mengandung alkaloid dan terpenoid yang memberikan efek anti radang, anti-inflamasi, dan pereda nyeri, analgesik. Manfaat kesehatan, kisah sang penolong. Sihak dahulu kala, sirih Cina telah diolah menjadi obat herbal yang dipercaya memiliki segudang manfaat. Berikut adalah beberapa peran utamanya dalam pengobatan tradisional. 1. Mengatasi nyeri dan radang pahlawan asam urat. Ini adalah salah satu manfaatnya yang paling populer. Berkat sifat anti-inflamasi dan analgesiknya, sirih Cina dipercaya mampu meredakan nyeri yang disebabkan oleh asam urat dan reumatik. Nyeri sendi, ia bekerja mengurangi peradangan yang menjadi akar masalah nyeri. 2. Penyembuh luka dan kulit. Sifat antiseptik dari saponin menjadikannya obat luar yang baik. Jika ditumbuk dan dioleskan, ia dipercaya membantu membersihkan dan mempercepat penyembuhan bisul, jerawat, luka bakar ringan, hingga eksim dan ruam kulit. 3. Bantuan pencernaan. Air rebusan sirih Cina juga digunakan untuk mengatasi masalah perut. Ia dipercaya memiliki efek anti-diar dan membantu melindungi lapisan lambung. 4. Parasite antimikroba. Sirih Cina menunjukkan potensi sebagai antibiotik alami, membantu tubuh melawan beberapa jenis bakteri dan mikroorganisme.
5. Potensi lain yang menjanjikan. Penelitian modern juga mulai menguji perannya dalam membantu menurunkan kadar gula darah antidiabetes. 6. Meredakan sakit kepala dan demam. Terakhir, meningkatkan kesehatan ginjal dan hati. Cara mengolah dan mengonsumsi. Karena batangnya yang berair dan rasanya yang relatif netral, sejuk. Sirih Cina seringkali diolah dengan cara yang sederhana, lalapan atau salad. Daunnya yang segar bisa dikonsumsi langsung sebagai lalapan atau dicampur dalam salad. Rebus and infus. Cara yang paling umum adalah merebus seluruh bagian tanamannya, akar, batang, dan daun untuk diminum, airnya sebagai teh herbal. Ramuan luar. Untuk luka atau masalah kulit, tanaman segar bisa ditumbuk halus lalu dioleskan sebagai tapal. Seri Cina mengajarkan kita bahwa kekayaan alam seringkali tersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Meskipun ia hanyalah tanaman kecil yang tumbuh liar, khasiatnya yang luar biasa menjadikannya bintang di dunia pengobatan tradisional. Ia adalah pengingat bahwa banyak kebaikan yang bisa kita peroleh dari lingkungan sekitar, asalkan kita mau mengenali dan menghargainya. Perhatian dan efek samping. Meskipun dianggap aman dan banyak manfaat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penelitian lanjut. Banyak manfaat yang masih memerlukan penelitian klinis lebih lanjut pada manusia untuk memastikan dosis dan efektivitasnya. Efek samping. Penggunaan berlebihan atau pada individu sensitif dapat menyebabkan gangguan pencernaan, reaksi alergi, atau gejala mirip asma. Kehamilan dan menyusui. Penggunaan sirih Cina untuk dihindari atau dibatasi bagi ibu hamil dan menyusui karena potensi mengganggu sintesis prostaglandin. Konsultasi medis. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli herbal sebelum menjadikan sirih Cina sebagai pengobatan rutin. Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan lain,